been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now, and I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, and I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to
see our lives turn back to dust. When the sun comes out, satisfy us before the day has passed us by, before our hearts forget all your goodness. Satisfy us with your love. The wrath of God poured out for sin on Jesus crucified. Consider him our hiding place, our shelter is alive. Because he lived and died for us. When the sun comes up, satisfy us before the day has passed us by, before our hearts forget all your goodness. Satisfy us with your love. And teach us, Lord, to number our days on earth and give us more wisdom in the secret heart as you display amazing grace in Jesus Christ for us. Teach us, Lord. Give us before the day has passed us by, before our hearts give out, Spirit fill us, satisfy us with your love, satisfy us with your love.
Shalom rekan-rekan Redeemer dan teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah bersama-sama. Kita boleh menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita panggil berdiri bersama-sama. Senang kita panggil berdiri, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Sekali kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami masih diberikan kesehatan, kasih diberikan kekuatan ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami boleh datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama. Kami menyerahkan ibadah persekutuan kami ini pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bilang Kau sendiri yang memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami permulakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kebaikannya, karena kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita katakan sekali lagi, katakan Engkau baik, teramat baik, selama-lamanya dalam kehidupan kita. Kau baik.
Puji nama Tuhan sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah sedikit pun berubah. Dan Dia mau untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan yang boleh memberikan pengampunan, yang mau mati di kayu salib untuk mengampuni setiap kita. Sebab kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti-Mu Tuhan, kasih seperti ini.
kami menduakan kasih-Mu. Kami lebih mengasihi hal-hal lain. Bahkan kami lebih mengasihi diri kami sendiri, Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi kami yang seringkali meninggalkan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, yang berdosa ini. Ampuni kami, Tuhan, di tengah-tengah kesedihan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, kesombongan kami, Tuhan, bahkan luka-luka hati kami. Kami lari dari-Mu. Kami bukan lari kepadamu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Meskipun kami tahu bahwa kami mendapatkan kelegaan hanya di dalam-Mu, mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera hanya dari-Mu. Tapi seringkali Tuhan, kami justru lari ke tempat lain. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau datang sekali lagi, Tuhan, menerima uluran tangan-Mu. Kami mau, Tuhan, pulang ke pelukan-Mu, Tuhan. Kami mau Engkau sekali lagi yang menyembuhkan luka kami, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan segala abad, kita mengakui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan terkasih, dipersilakan dulu kembali. Kita bersyukur karena pengampunan begitu besar diberikan kepada kita semuanya. Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kita boleh dibentuk seperti Kristus.
sempurnakan, sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah ini menjadi doa setiap kita, mau dipakai oleh Tuhan, mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau ya Tuhan mengikut Engkau, dan kami mau Tuhan dibentuk sesuai dengan firman-Mu, menjadi seperti Engkau Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, sekali lagi komitmen kami bersama-sama. Oh, hidup mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanmu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan seperti lagu yang kami nyanyikan, jadikan hati kami ini seperti tanah liat yang rela dibentuk seturut dengan apa yang Engkau mau. Pada pagi hari ini, jamahlah setiap kami Tuhan. Biarlah terang kebenaran firman-Mu sungguh boleh menolong kami untuk terus bertumbuh Tuhan, menjadi orang-orang yang Engkau kehendaki, seperti yang Engkau mau kami jadi Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Saya mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai ayat 40. Ya, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat 40. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur.
Tetapi jawabnya kepadanya, Bapak, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadamu sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan ini, berilah aku keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya, maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Teman-teman, pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang penting, yaitu berbicara tentang luka batin. Dan saya memang mengambil satu bagian ayat, yaitu dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Ini karena berbicara tentang luka batin, ya. Nah, perikop yang tadi saya bacakan itu berbicara tentang Yefta, ya, yang seorang yang tadinya adalah perampok, kemudian diangkat oleh Tuhan menjadi hakim. Menjadi hakim itu menjadi pemimpin yang kemudian mengadili kasus-kasus yang ada di Israel. Tapi bukan cuma itu, sebagai seorang hakim juga kemudian Yefta menjadi pemimpin dalam membebaskan orang-orang Israel dari penindasan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Maka kemudian dalam perikop yang kita baca ini, disitulah kemudian roh Tuhan dikatakan menghinggapi Yefta. Dan Yefta kemudian pergi ke daerah Gilead, ya, ke Mispa, ke beberapa daerah, mengumpulkan orang-orang Israel sampai kemudian menuju ke daerah Bani Amon untuk berperang dengan orang Amon. Karena selama itu orang-orang Amon atau bangsa Amon itu yang menindas orang-orang Israel. Maka sebelum kemudian terjadi peperangan, Yefta itu kemudian mengucapkan sebuah nasar. Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh beri aku kemenangan, maka nanti waktu aku kembali pulang, itu apa yang pertama kali keluar dari pintu rumah, itulah yang aku persembahkan menjadi kurban bakaran. Ya. Kemudian Yefta pergi. Yefta pergi dan terjadi peperangan yang sangat hebat, dan begitu hebatnya Yefta itu memimpin sampai 20 kota, sampai tambahin 1 kota lagi begitu ya, 21 kota itu ditaklukkan dan dihancurkan oleh Yefta. Yefta mendapatkan kemenangan yang begitu besar, dan setelah dia mendapatkan kemenangan dia pulang ke rumahnya, dia pulang mungkin dengan perasaan yang begitu bangga sekali. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia pulang, kemudian yang keluar pertama kali dari pintu rumahnya adalah anak perempuannya menari-nari dengan rebana menyambut papanya yang menang dari peperangan itu. Wow, hati Yefta begitu hancur. Ini anak perempuan, anak tunggal, tidak ada anak yang lain, anak satu-satunya dari Yefta. Maka hati Yefta itu begitu hancur dan dia begitu kecewa, dan dia berkata, anakku, kamu itu mencelakakan aku. Tetapi anaknya kemudian menghibur Yefta dan dia berkata, Papa, apa yang kalau kamu sudah bernasar sama Tuhan, kamu harus penuhi. Maka putri dari Yefta minta waktu 2 bulan menangisi kegadisannya, ya, menangisi kegadisannya. Kenapa kok menangisi kegadisannya? Sebentar lagi dia akan gadis terus, yaitu dia akan mati, ya. Nah, teman-teman, banyak orang berpikir itu nanti putri Yefta itu tidak dijadikan korban bakaran, tetapi putri Yefta nanti tidak menikah dan melayani di kemah suci. Enggak seperti itu. Karena tidak ada dalam konsep orang Israel itu hidup membujang, ya. Maka kita menemukan dalam orang Israel, orang yang tidak menikah itu adalah sesuatu yang tabu. Dan kalau kita lihat imam-imam yang melayani di kemah suci ataupun di bait Allah, mereka juga menikah dan punya anak. Jadi
waktu melayani di bait Allah, bahkan Samuel yang juga diserahkan ke bait Allah. Ingat ya cerita tentang Samuel. Samuel menikah enggak? Samuel juga menikah. Ya. Nah, apa maksudnya kemudian dia menangisi kegadisannya? Artinya dia nanti balik lagi ke rumahnya dan dia dipotong dan dijadikan kurban bakaran, dibakar di atas mezbah. Dan Yefta itu memenuhi perkataannya sendiri, memenuhi nasarnya, dan kemudian putrinya dijadikan kurban bakaran. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini, mungkin kita akan mendapati gambaran itu Yefta seorang yang begitu luar biasa. Ya, Yefta itu dihinggapi Roh Kudus, ya, dipimpin Roh Kudus. Bukan cuma dipimpin Roh Kudus, tapi Yefta itu seorang yang berintegritas. Kalau dia ngomong A, dia lakukan A. Kalau dia berkata ya, dia akan lakukan ya. Kalau dia berkata tidak, dia akan lakukan tidak. Ini seorang hebat bukan? Kita melihatnya seakan-akan dia orang yang hebat, tapi tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Teman-teman, perhatikan. Apakah orang yang dihinggapi Roh Kudus itu dia tidak bisa berbuat dosa? Apakah orang yang, karena kemudian ada orang ngomong, enggak mungkin lah Yefta itu kemudian sembeli anaknya dan bakar anaknya di atas mezbah. Enggak mungkin. Karena apa? Yefta itu dipimpin, dihinggapi Roh Kudus, enggak mungkin dia berdosa. Tunggu dulu. Benar nggak orang yang dihinggapi Roh Kudus itu tidak bisa berbuat dosa? Coba pikir baik-baik. Gideon di dalam kitab Hakim-Hakim dipenuhi atau dipimpin Roh Kudus, dihinggapi Roh Kudus, tapi dia jatuh dalam apa? Akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Simson, orang yang kuat luar biasa ya, dihinggapi Roh Kudus, diambil tulang keledai, itu tentara Filistin ya, saya lupa jumlahnya berapa itu, 1000 atau 2000, itu dipukul mati, gila ya, cuma dengan rahang tulang keledai bisa lawan tentara dengan persenjataan lengkap, itu kuatnya luar biasa. Simson itu seorang yang dihinggapi Roh Kudus, itu dia waktu dikunci di dalam sebuah kota, itu dia cabut palang pintu kota tahu nggak teman-teman, kalau kalian nonton film-film zaman kuno itu kan kayunya gede, dia balok gitu ya, diangkat, bukan daun pintunya yang dijebol, bukan. Tiang-tiangnya sampai yang nancepnya di tanah itu diangkat sama akar-akarnya, diangkat, dibawa, digendong ke atas gunung, gila enggak? Saking kuatnya. Tetapi Simson itu yang dipimpin Roh Kudus, dihinggapi Roh Kudus, itu apa? Moralnya rusak. Dia suka pergi ke tempat pelacuran, main perempuan. Makanya akhirnya dia jatuh di dalam tangan ini siapa? Delila itu siapa? Seorang pelacur. Bingung ya? Kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu bukan merasuki seseorang seperti setan ngerasukin gitu, bukan ya? Kalau setan ngerasukin seseorang, teriak-teriakan, dia kehendaknya diikat sama setan. Tapi Roh Kudus itu tidak seperti itu. Roh Kudus kalau bekerja kehendak seseorang itu tidak dimatikan. Artinya seseorang itu bisa taat atau tidak taat. Contohnya kita sekarang, di dalam hidup kita yang sudah percaya Tuhan, ada Roh Kudus enggak dalam hati kita? Ada Roh Kudus enggak? Ada. Bisa berbuat dosa enggak kita? Kita tetap bisa berbuat dosa. Ya, itu poin pertama. Artinya tidak identik bahwa apa yang Yefta lakukan itu sesuatu yang benar. Yang kedua, Yefta itu seakan-akan orang berintegritas dalam perkataan, tetapi sebenarnya coba perhatikan begini. Imamat pasal 27 itu berbicara, kalau seseorang itu menasarkan dirinya, memberikan dirinya untuk Tuhan, dia itu bisa tebus sama kambing, domba, sapi, atau dengan sejumlah uang. Ya. Nah, kalau kemudian dalam pasal 27 dicatat, ada orang-orang yang didedikasikan untuk Tuhan, itu untuk dimusnahkan, dia dimusnahkan. Itu konteks perang. Konteks perang yaitu misalnya gini, Yefta bernasar bahwa bangsa yang menindas orang Israel akan diserbu dan akan dimusnahkan. Itu orang itu dimusnahkan, bangsa itu musuhnya. Tapi ini anaknya sendiri loh. Ya. Artinya itu bisa ditebus. Kedua, hal yang berikutnya, Taurat tidak pernah mengajarkan seseorang itu mendedikasikan orang lain untuk dijadikan korban bakaran. Enggak pernah ada hukum Taurat mengajarkan
untuk seseorang itu korbankan anaknya, dijadikan korban di atas mezbah, dipotong dan dibakar. Bagi Tuhan itu adalah kekejian, bagi Tuhan itu adalah kekejaman. Bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat salah sekali. Makanya kemudian Tuhan sangat marah terhadap bangsa Israel dan bangsa Yehuda, di mana raja-raja bangsa Israel dan raja-raja Yehuda itu kemudian apa? Mereka potong anaknya, kemudian bakar di dalam kurban bakaran, dijadikan kurban bakaran. Tuhan marah. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Artinya apa, teman-teman? Artinya nasar yang Yefta naikkan itu adalah nasar yang keliru. Dan nasar yang keliru itu tidak perlu dipenuhi dan itu seharusnya dibatalkan. Maka kalau kita lihat kisah Raja Saul ya, di 1 Samuel pasal 14 kalau kamu baca ya, itu waktu Saul dan Yonatan pergi memerangi orang Filistin, mereka berhasil menang dan mengejar orang Filistin. Saking semangatnya Saul itu mengucapkan satu perkataan nasar, tapi juga kutuk, yaitu apa? Orang yang mengejar orang Filistin tidak boleh makan. Kalau mereka makan, orang Israel yang mengejar orang Filistin itu makan, maka mereka harus mati. Nah, si Yonatan itu pergi, semangat di depan duluan, ya. Maka dia itu capek sekali dengan tentara yang ngejar orang Filistin, itu sangat kelelahan luar biasa. Itu nasar Saul itu nasar yang sangat bodoh sebenarnya. Mau ngejar musuh tapi nggak boleh makan, itu kebodohan banget kan. Ya. Maka kemudian Yonatan udah sangat kelelahan, dia lihat ada sebuah sarang lebah dan ada madu, dia colekkan tangannya dan dia makan, langsung seger. Langsung segar badannya dan dia punya kekuatan untuk mengejar orang Filistin dan menghancurkan orang Filistin. Tetapi ketika Saul mendengar bahwa Yonatan itu makan madu, maka dia marah dan dia mau bunuh Yonatan. Tetapi tahu nggak, anak buah Raja Saul berkata, Pak, nggak boleh, itu sesuatu yang salah. Ya, maka akhirnya Yonatan tidak jadi dibunuh dan nasar itu dibatalkan. Teman-teman, sebenarnya nasar yang Yefta ucapkan itu adalah nasar yang keliru, yang harusnya bisa dan harus dibatalkan. Tapi persoalannya begini, kenapa Yefta tetap ngotot anaknya dibunuh? Kenapa Yefta tetap ngotot anaknya dibunuh? Dan akhirnya anaknya dijadikan korban bakaran. Kenapa? Karena Yefta itu bertumbuh di dalam luka-luka batin. Perhatikan teman-teman, kalau engkau baca Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat kedua, itu diceritakan bagaimana Yefta ini, latar belakang Yefta, dia itu anak haram. Ya. Papa Yefta selingkuh dengan seorang perempuan, ya, dengan seorang perempuan, mungkin perempuan sundal juga, mungkin perempuan pelacur. Terus kemudian perempuan ini hamil, lahirnya Yefta. Maka Yefta ini anak haram. Dan kemudian papanya juga punya anak-anak laki-laki yang lain dari istri yang sah. Ya. Maka anak-anak ini kemudian bertumbuh semakin besar dan mereka itu benci sama Yefta. Dan mungkin dari kecil Yefta itu sudah dibully, ya, diperlakukan dengan tidak benar. Maka sampai puncaknya ketika anak-anak papanya Yefta itu kemudian besar, Yefta itu diusir dari rumah. Yefta diusir, dia tidak punya pegangan hidup, dia tertolak hidupnya. Dari kecil dia sudah tertolak hidupnya. Maka dia ketika tertolak itu dan kemudian dia lari dari rumah, dia berjumpa dengan perampok-perampok. Dan perampok-perampok ini menerima dia. Maka bertumbuhlah Yefta di tengah-tengah lingkungan para perampok. Bukan cuma di tengah lingkungan para perampok, sangat mungkin Yefta kemudian menjadi pemimpin dari perampok. Makanya kemudian nanti dia dipanggil karena memang mungkin dia pemimpin dari para perampok yang memang kungfunya hebat, silatnya hebat. Maka Yefta kemudian bertumbuh dan diterima di dalam lingkungan seperti ini. Yefta bertumbuh di dalam luka-luka kehidupan dari keluarga yang dia ditolak. Ya, tidak diterima. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Disinilah kemudian kita tahu, disitulah Yefta kenapa dia tidak mau batalkan nasar yang keliru.
Karena apa? Karena dia takut ditolak dan ditertawakan oleh orang Israel. Maka dia jatuh di dalam sebuah penyembahan berhala, yaitu berhala penerimaan. Ya, saya sudah pernah berkata tentang berhala-berhala. Dia jatuh di dalam berhala penerimaan. Dia begitu mencari penerimaan, dia begitu takut sekali ditolak. Makanya kemudian jadilah dia bertumbuh dengan mental yang kemudian mental korban. Dan perhatikan, Yefta yang mengucapkan nazar, yang disalahkan siapa? Anaknya sendiri yang disalahkan. Coba lihat ayat 35, ayat pasal 11 ayat 35. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan aku tidak dapat mundur." Persoalannya, yang celakakan siapa? Anak perempuan Yefta celakakan Yefta, atau Yefta yang celakakan anak perempuannya? Siapa yang mencelakakan? Siapa celakakan siapa? Yefta dong yang bernasar. Anaknya bernasar enggak? Anaknya enggak bernasar apa-apa, enggak tahu apa-apa kok. Bener enggak? Yang ngomong itu siapa? Yefta yang bikin nasar yang keliru. Dia yang celakakan anaknya, tapi dia anggap anaknya yang celakakan dia. Ini kok kacau, teman-teman ya. Karena saking takut ditolak, itu salahkan orang lain, salahkan orang lain, salahkan orang lain. Dia tidak berani salahkan dirinya. Dia selalu salahkan orang lain, salahkan keadaan. Makanya seringkali saya mendapatkan orang-orang yang di mana-mana itu selalu bukan dia yang salah, orang lain yang salah. Ya ini Yefta. Dia mencelakakan, tetapi ingat, bukan cuma dia takut ditolak, dia menyembah berhala penerimaan, tetapi perhatikan, dia juga berubah menjadi orang yang sangat kejam. Ya, pertama dia tega, anaknya sendiri disembelih dan dijadikan korban bakaran. Dia sendiri tega. Kedua, kejamnya dia di mana? Nah, kalau kalian baca pasal 12, itu diceritakan suku Efraim itu kemudian komplain sama Yefta. Dia berkata, kenapa kami kok nggak diajak ikut berperang? Yefta bilang, enggak, saya udah pergi keliling Israel dan kamu nggak mau datang kok, gitu kan? Dan tanpa banyak panjang lebar, langsung Yefta suruh pasukannya siapin perang. Dan apa yang terjadi? Teman-teman perhatikan, kalau engkau baca pasal 11, itu nanti Yefta kalau bicara dengan raja orang Amon, itu dia panjang lebar, dia begitu sabar menjelaskan, begitu ya. Karena tidak ada urusan dengan penolakan. Tapi begitu bicara orang Efraim, suku bangsa orang Israel sendiri, bangsanya sendiri menolak dia tidak bisa terima. Maka dia kumpulkan pasukan, dan orang itu kan Gilead daerah seberang sungai Yordan, ya. Itu kemudian orang Efraim waktu datang, kemudian mau balik ke rumahnya lagi. Nah, mereka mau nyebrang, itu apa yang terjadi? Yefta sudah tunggu di tempat-tempat penyeberangan dengan pasukannya. Dan dia suruh ngomong orang yang nyebrang, Shibolet. Coba ngomong Shibolet, susah ya. Kalau nggak bisa ngomong Shibolet, bisanya cuma ngomong Sibolet, langsung, oh ini bukan orang Gilead, potong. Dan tahu nggak? Orang Israel yang dia bunuh, orang Efraim yang dia bunuh berapa? 42.000. 42.000. Saya pernah lupa ingat, saya pernah meneliti ini, cuma saya cari sumber saya belum ketemu gitu ya. Sangat mungkin yang dibunuh, orang Israel yang dibunuh sama Yefta, itu lebih banyak daripada orang Amon yang musuh Israel itu dibunuh. Gila ya. 42.000 bangsanya sendiri digorok lehernya, dipotong bener lehernya. Teman-teman, itu sangat kejam sekali Yefta. Kenapa? Karena dia merasa dirinya ditolak, serem sekali. Nah teman-teman, ini berangkat semua dari mana? Ada luka batin yang tidak pernah dibereskan. Makanya hati-hati dengan persoalan luka batin yang kita bawa, yang tidak kita bereskan. Jangan pernah remehkan. Luka-luka batin itu kalau enggak diselesaikan, dia akan menggerogoti,
akan menghancurkan jiwa, hati, jiwa, dan hidup kita. Tapi bukan cuma hati, jiwa, dan hidup kita yang kemudian dihancurkan, tetapi juga orang lain akan dihancurkan oleh kehidupan kita. Makanya tidak heran banyak sekali kasus-kasus pernikahan orang yang baru menikah tidak lama bercerai. Kenapa? Karena ada luka batin yang tidak pernah diselesaikan. Dan bukan cuma itu, ketika punya anak, anak-anaknya juga jadi korban. Jadi dia menghancurkan bukan cuma dirinya, tapi dia menghancurkan orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Saya seringkali mendengar kisah-kisah, misalnya ada bapak-bapak yang suka mabok, gitu ya. Setiap kali mabuk dia pulang dan dia cari istri anaknya, pokoknya ketemu langsung ditonjokin istrinya, anaknya ditonjokin. Nah, anak-anak anehnya, si anak-anak yang kemudian papanya mabuk dan suka pukulin mereka, waktu mereka sudah besar dan mereka menikah, mereka melakukan persis yang seperti papanya lakukan. Mereka juga mabuk-mabuk dan kemudian mereka juga tonjokin anak-anak mereka. Serem ya. Kamu jangan pikir ya, aku dulu dilukai enggak, nanti aku balas enggak. Ternyata enggak mampu balas papanya, yang jadi pembalasan siapa? Anaknya jadi korban pembalasan dia. Itu sebuah lingkaran yang tidak berhenti ternyata. Lingkaran yang mata rantai yang tidak putus. Ada orang-orang yang kemudian suka dibanding-bandingkan, ya. Maka kemudian anehnya, nanti kalau setelah selesai waktu dia menikah punya anak, dia suka banding-bandingin. Perhatikan, Ishak dan Ribka punya anak, Yakub dan Esau. Dan dua-dua ini dibanding-bandingin. Papa lebih mengasihi kokoknya, yaitu Esau, mama lebih sayang adiknya, yaitu Yakub. Pecah rumah tangganya, hancur. Setelah Yakub menikah dan punya anak, apa yang terjadi? Dia lakukan sama enggak? Dia melakukan hal yang sama. Dia lebih sayang Yusuf dibandingkan saudara anak-anak yang lain. Aneh ya? Aneh ya? Jatuh mata rantai yang terus-menerus itu loh. Dan itu merusak keluarga sampai Yusuf akhirnya menderita kurang lebih, kalau tidak salah, 13 tahun dia menderita. Usia 17 dia dijual jadi budak. 13 tahun dia menderita sebagai budak dan dipenjara. Mata rantai yang tidak putus. Anak-anak yang suka dibandingkan kemudian bertumbuh menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang kemudian apa? Bersaing hidupnya. Pokoknya gereja bersaing. Wah, kalau ngelihat orang itu prestasimu apa? Saya dilihat, saya punya prestasi. Itu kebanggaan. Dan sebagainya itu yang jadi kebanggaan. Nanti dibawa di dalam gereja juga begitu. Bersaing. Ini kebanggaanku. Kalau aku nggak bisa apa-apa, seakan-akan apa? Aku nggak ada harganya. Dan orang dilihat cuma dari apa? Kamu bisa apa? Bukan siapa kamu di hadapan Tuhan. Bukan dilihat itu. Celakanya kemudian kita bawa itu dalam semua relasi kita. Kita dengan teman kita juga kita bisa bersaing. Bahkan nanti kalian udah menikah. Kalian menikah jadi apa? Kalian sama suami istri juga bisa bersaing loh. Jangan salah, saya menemukan banyak pernikahan. Suami istri itu bersaing. Dan berkata, kamu kok enak ya hidupmu ya? Mungkin si pasangan lain ngomong, kamu juga hidupmu kok enak kok. Jadi serasa kok kamu lebih enak dari aku ya hidupku. Dan apa? Saling gak terima. Saling nuntut. Rusak semua. Teman-teman, luka-luka itu kalau nggak dibereskan itu sangat merusak. Saya tahu ada orang yang kemudian bisa ngomong sama istrinya, saya tidak butuh kamu lagi sebenarnya. Saya dalam hidup ini saya nggak butuh kamu. Istrinya syok. Kenapa? Rumahnya dia dituntut oleh mamanya, oleh papanya dulu waktu hamil, dia mau digugurkan terus tapi kemudian dipuji karena wah kamu prestasinya bagus di sekolah dan sebagainya, menjadi kebanggaan dan dia lelah dengan tuntutan-tuntutan itu. Dan dia ngapain? Akhirnya dia apa? Dia bisa ngerasa nggak apa-apa pisah sama pasanganku. Dia satu titik ngomong apa? Udahlah aku nggak butuh. Sebenarnya aku mau hidup sesukaku sendiri. Itu loh kacau loh.
Ada lagi yang mama yang terlalu overprotective. Saya ketemu papa mama yang terlalu overprotective. Anak udah umur 30 lebih. Anak cewek, kemana-mana pergi dianterin. Dianterin, kemana-mana dianterin. Bayangin umur 30 lebih. Anak-anaknya semua, anak laki-lakinya kabur. Kenapa? Gak tahan lagi, lebih baik pisah dari papa mama. Rasa merdeka hidupnya. Anak perempuannya gak bisa ngelawan. Akhirnya satu-satunya cara apa? Dia pacaran sama orang bukan percaya. Dan waktu saya ngajak ngobrol gadis itu, saya ngomong, saya langsung tahu, sebenarnya kamu gak cinta sama pacarmu. Kamu sebenarnya pingin lari dari papa mamamu. Dan dia jawab dengan perkataan yang dengan tenang. Betul Pak Budi, saya mau lari dari papa mama saya. Gila gak? Ya. Hidup itu kenapa ada luka-luka yang gak dibereskan. Nah, teman-teman kalian masih muda, ini waktunya engkau bereskan hidupmu. Kalau enggak, engkau akan bawa di dalam pernikahanmu. Kalau enggak, engkau bawa kemana-mana dalam pelayananmu, dalam dunia kerjamu, dengan anak-anakmu, engkau itu akan bawa semua luka-luka itu. Ya. Dan engkau sedang bukan menghancurkan dirimu, engkau sedang menghancurkan relasimu, dan engkau sedang menghancurkan anak-anakmu. Ada anak-anak, ada orang tua yang pahit karena dulunya sangat miskin. Ya, saya juga mengalami itu. Cuma saya ekstrim yang lain. Saya terlalu mau menyenangkan banyak orang sampai saya sendiri hancur. Pernah saya mengalami itu. Ingin menjadi Mesias sindrom, penyelamat. Tapi ada orang-orang yang ekstrim yang lain. Dia bekerja nggak peduli dengan istri, dengan anak. Dia berpikir kalau saya cari uang toh untuk istriku dan anakku. Tapi sebenarnya yang dia lakukan bukan untuk istri dan anak. Dia begitu ketakutan akan masa depannya. Ada berhala masa depan. Berhala kepastian. Maka anak-anak hidup dalam kehidupan yang terabaikan dan sangat mengerikan sekali dengan anak-anak masa kini yang hidup di dalam keterabaikan. Nanti saya ngomong di bagian belakang ya. Nah, ini kita harus beres. Luka-luka batinmu engkau sudah harus beres di dalam masa mudamu. Kalau enggak, engkau akan bawa dan itu kan akan dalam pernikahanmu akan penuh dengan kekacauan. Saya menemukan ada cukup banyak. Saya bimbingan pranikah ya. Itu ada orang-orang yang terluka. Ya, terluka sekali. Dan itu mereka dalam relasi pacaran sulit, tapi setelah luka itu dibereskan, relasi mereka jadi baik. Ya, nah ini yang perlu kemudian kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kalian pacaran, sebentar lagi kalian membentuk pernikahan. Kalau itu tidak beres, engkau sedang berjalan menghancurkan pernikahanmu. Nah bagaimana caranya? Engkau bereskan luka-lukamu. Bagaimana caranya? Maka pertama, teman-teman, yaitu engkau harus pulih melalui anugerah Tuhan. Nah celakanya Yefta itu tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Padahal dia itu perampok, ya. Terus Tuhan pilih menjadi hakim. Itu anugerah Tuhan. Tuhan terima dia. Tapi dia tidak bisa melihat anugerah Tuhan, penerimaan Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia coba suap Tuhan. Padahal Tuhan sudah berikan anugerah, Tuhan pimpin dia untuk perang, pasti dia diberi kemenangan Tuhan yang pimpin, betul nggak? Tuhan ajak pimpin dia untuk berperang supaya membebaskan orang Israel. Tuhan pasti kasih kemenangan. Tapi tidak yakin kalau Tuhan kasih kemenangan. Dia merasa Tuhan masih belum terima aku. Tuhan masih belum terima aku. Padahal Tuhan sudah terima dia. Makanya dia coba suap Tuhan dengan nasar dia. Nasar dia coba, Tuhan kalau memang engkau sungguh-sungguh membawa aku ke dalam kemenangan. Padahal enggak usah nasar, Tuhan kasih kemenangan. Tapi dia berkata kalau engkau sungguh-sungguh kasih kemenangan, aku akan kasih yang keluar dari rumahku, itu yang aku kasih korban persembahan buat Tuhan. Dan celakanya itu anaknya sendiri. Dia mencoba menyuap Tuhan. Nah ini memang sangat sulit di tengah-tengah zaman ini kita mengerti tentang anugerah. Maka engkau harus belajar tentang anugerah Tuhan. Kalau engkau tidak bisa terima anugerah Tuhan, maka engkau akan terjebak di dalam konsep dunia ini apa? Di dunia ini tidak ada yang gratis. Maka engkau akan mencari dengan kekuatanmu sendiri. Dan engkau tidak pernah bisa menemukan.
Padahal anugerah Tuhan sudah menerima engkau. Sudah Tuhan itu dalam anugerahnya mengasihi engkau dan saya. Maka yang kedua adalah berbicara engkau harus kemudian dipuaskan dengan Kristus. Anugerah itu bekerja melalui Kristus. Kristus yang mati buat engkau dan saya. Kalau engkau ditolak, Kristus tidak pernah tolak engkau. Engkau mencari penerimaan dalam dunia ini. Engkau dapat penerimaan enggak? Enggak akan 100%. Orang selalu kita berusaha sebaik mungkin. Ada yang senang, ada yang enggak senang. Betul enggak? Kita akan menemukan orang-orang yang enggak bisa puas sama kita. Betul enggak? Engkau mencari-cari dari manusia untuk penerimaan. Engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan penerimaan sepenuhnya. Karena dunia ini manusia yang berdosa. Manusia yang hidup di dalam dosa. Enggak bisa. Ya. Teman-teman, cuma Kristus yang tanpa syarat menerima engkau dan saya. Dan itu cukup sebenarnya. Manusia yang terbatas tidak bisa memberikan kasih penerimaan yang tidak terbatas. Hanya Kristus yang adalah Allah itu yang menjadi manusia. Dia yang tidak terbatas. Dia yang bisa memberikan penerimaan yang tidak terbatas. Walaupun engkau lemah, walaupun engkau jatuh di dalam dosa, walaupun engkau banyak kekurangan, walaupun engkau tidak sempurna, tapi dia terima engkau apa adanya. Hanya Kristus yang bisa puaskan engkau. Engkau mau cari apa? Engkau cari penghargaan. Dunia ini engkau akan berlalu kok. Sekarang orang ingat kamu hebat. Jangankan ngomong begitu, engkau bisa dibangunin nanti sama anakmu, sama cucumu kuburan yang miliaran. Saya pernah lihat kuburan yang bernilai miliaran. Tapi tahan berapa lama? Akan dilupakan oleh orang. Hidupmu akan dilupakan. Tetapi Kristus tidak pernah melupakan engkau dan saya. Engkau mencari apa? Engkau mencari apa? Hidupmu penuh luka. Engkau sering dipukul dan sebagainya. Kristus juga dipukul, dianiaya. Dia yang terluka. Tetapi dia yang terluka, dia mau terluka karena dia mengasihi engkau. Karena melalui luka-luka dia mau luka-luka kita disembuhkan. Apa yang kita cari? Di dunia ini kau tidak pernah bisa mendapatkan kepuasan. Cuma satu yang bisa memuaskan kau. Kristus yang tidak terbatas. Dunia ini begitu terbatas. Bagaimana dunia yang tidak terbatas bisa memenuhkan hati kita yang kosong seperti sumur yang tidak ada dasarnya. Betul nggak? Hati kita manusia yang kosong, yang terluka itu seperti sumur yang tidak ada dasar. Dunia ini tidak pernah bisa memenuhinya. Hanya kasih Kristus yang tidak terbatas. Itu yang bisa memuaskan akan kekosongan hati kita. Maka engkau harus kembali mencari kepada Kristus. Di situ engkau dipulihkan. Oleh bilur-bilurnya, kamu sembuh. Engkau rasa ditolak oleh dunia ini. Terlebih Kristus diludahi, dihina, dipukul, ditolak. Semua meninggalkan dia. Dia mengerti apa artinya ditolak. Maka dia mengerti arti perasaanmu yang ditolak. Dan dia yang ditolak itu justru supaya apa? Dia mau memeluk engkau, menerima engkau. Tangannya di atas salib itu selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Terbuka menyambut engkau dan saya. Hanya Kristus yang bisa puaskan hatimu. Yang ketiga, dengan anugerah Tuhan, engkau bersedia menjalani konseling dan terapi. Saya menyadari dalam hidup ini kadang-kadang luka-luka itu bukan sekedar cuma sampai di batin kita, tapi sudah merusak sampai otak. Ya, ada banyak kerusakan-kerusakan dan itu mengganggu seluruh kejiwaan seseorang. Dalam zaman ini semakin banyak dan saya menemukan semakin banyak anak-anak muda usia kalian itu mulai muncul. Remaja akhir dan pemuda awal itu sudah muncul yang disebut sebagai borderline personality disorder. Ya.
Nanti itu bisa jadi ada nanti berkaitan juga dengan bipolar. Kalau bipolar itu swingnya itu moodnya, perasaannya. Dari tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih sampai mau bunuh diri, depresi. Nah, borderline ini ada swing mood tetapi juga swing personality-nya. Dari orang yang merasa baik, tiba-tiba moodnya itu bisa berubah, merasa dirinya sangat buruk sekali. Ya. Dan itu kemudian mempengaruhi dirinya, kemudian dia bisa sampai kepada mendengar, bukan schizofrenik ya, itu mendengar suara-suara yang ngomong, kamu lukai dirimu, lukai dirimu. Saya menemukan ada orang-orang anak remaja-remaja yang bisa siletin dirinya, tangannya sendiri. Dia bukan bunuh diri, tapi dia melukai. Di dalam taraf tertentu yang paling berat dia mau bunuh diri. Dia bisa begitu impulsif, tidak bisa kontrol dirinya. Dia mau, saya katakan dia mau hubungan badan dengan seseorang, dia sembarangan aja. Dan tidak heran banyak yang kena penyakit kelamin dan sebagainya, hamil di luar nikah, impulsif. Kemudian saking impulsifnya dia ingin menenangkan diri dengan apa? Narkoba, begitu banyak yang terjebak. Itu saking apa? Saking sudah merusak sampai tahap otak. Nah itu perlu konseling dan terapi. Dan teman-teman nanti boleh baca itu borderline personality, nanti lebih lengkap. Kalian baca, lihat di Halodoc ya. Halodoc itu dan Halodoc itu ada penjelasan apa itu borderline personality disorder. Saya tidak menjelaskan secara teknis. Tetapi begitu banyak, dan itu salah satu penyebab yang besar adalah mereka bertumbuh dalam keluarga yang apa? Yang ditolak, diabaikan, dilecehkan baik secara verbal maupun secara fisik, mengalami luka yang begitu dalam sehingga itu tidak heran nanti nyambung dengan PTSD, post traumatic ya syndrome. Itu ada orang-orang yang juga bisa mengalami. Ternyata itu ada berkaitan di situ walaupun tidak selalu kasusnya, tapi cukup banyak itu disebabkan karena luka-luka itu. Dan Tuhan memberikan anugerahnya di dalam pertolongannya orang anak-anak Tuhan yang belajar psikologi, belajar psikiater, dan engkau perlu di dalam anugerah Tuhan itu Tuhan yang pakai pertolongan itu menolong kita. Memang tidak bisa sembuh, tapi bisa menolong kita hidup normal, memanage seperti saya sakit diabetes. Saya bisa hidup normal dengan memanage cara bagaimana gula darah itu supaya tidak tinggi. Maka untuk pergi ke psikiater, pergi ke psikolog jangan takut. Bukan sakit, bukan orang gila kamu, bukan. Tapi memang kita itu bisa sakit. Dan itu butuh kadang-kadang pertolongan, bukan cuma pertolongan konseling, tetapi juga perlu dengan obat dan sebagainya. Teman-teman, ini harus engkau beres. Kalau enggak engkau bawa ya, engkau enggak sadar engkau ada borderline personality disorder. Dan ada banyak orang juga yang enggak sadar kalau dia sampai bipolar dan sebagainya. Itu dia menikah, itu hancur semua pernikahannya. Nah itu padahal bisa ditangani dengan baik. Maka engkau perlu loh, jangan malu dengan hal-hal seperti ini. Maka bagaimana kemudian engkau orang-orang muda, engkau mulai coba menggumuli hal-hal ini. Apa luka-luka yang ada dalam hidupku, yang aku harus bereskan bersama Kristus dalam anugerah Tuhan. Kita perlu bereskan. Kalau enggak, engkau akan menjadi satu lingkaran. Engkau akan bawa, engkau menikah, engkau bawa ke dalam pernikahanmu. Engkau bawa terhadap anak-anakmu. Anak-anakmu nanti polanya sama, menurun. Maka itu mata rantai harus diputus. Ini bukan kutuk keturunan, bukan. Ya, tetapi ini sebuah pola yang kalau kita tidak bereskan, maka itu akan kita bawa terus. Ya teman-teman, maka engkau perlu bereskan ini. Bulan ini kita bicara tentang keluarga, maka kami punya kerinduan. Sebelum engkau berpacaran, sebelum engkau membentuk pernikahan, engkau sudah harus bereskan luka-lukamu. Ya, engkau sudah harus bereskan luka-lukamu. Kalau enggak, engkau akan bawa itu, dan itu sangat menghancurkan sekali. Saya merindukan kita hari ini boleh dijamah oleh Tuhan. Engkau boleh mengalami Kristus di dalam hidupmu. Engkau boleh betul-betul dipulihkan. Bukan menjadi orang yang pahit, tetapi menjadi orang yang penuh sukacita dalam pengampunan dan kasih Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Kami tahu di tengah-tengah zaman ini ada banyak orang yang mengalami luka-luka batin Tuhan.
Ada banyak orang yang hidupnya terluka. Ada banyak orang mungkin di antara kami yang juga mengalami kepahitan Tuhan. Tapi kembali sekali lagi Tuhan, kami merindukan anugerah-Mu. Itu betul-betul melimpah dalam hidup kami. Menembus kepada hati kami Tuhan yang keras itu. Biarlah Engkau Kristus di dalam kasih-Mu. Engkau menjamah kami oleh bilur-bilur-Mu. Kami boleh disembuhkan. Karena itu tolonglah kami Tuhan. Hidup berkemenangan kami tidak mau membawa luka-luka itu sampai kepada anak-anak kami, pernikahan kami, kepada anak-anak cucu-cucu kami. Tapi kami mau berhenti sampai di kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang pulihkan setiap kami. Kalau ada hari ini di antara anak-anak-Mu yang hadir, ada mereka yang terluka hidupnya. Sekali lagi Tuhan, jamahlah, peluklah mereka Tuhan. Peluklah mereka. Mereka butuh kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama untuk Jemaat GKY Palopo. Jemaat GKY Palopo berencana membuka KU2 dan juga kebaktian doa secara onsite. Tetapi berhubung kondisi yang kita hadapi sekarang, maka rencana itu untuk sementara ditunda. Mohon perhatian dan pengertian dari Jemaat GKY Palopo. Mengucapkan selamat kepada Bapak Hermanto atas kelahiran putranya Aaron Harold Edmund Fonandi ya. Kepada Bapak Hermanto dan Bu Cindy kami ucapkan selamat. Tuhan memberkati keluarga Pak Hermanto. Untuk berita duka cita, Bapak Ibu telah berpulang ke rumah Bapak Ibu I Awen, itu mama saya sendiri. Kemarin hari Selasa Tuhan sudah panggil dia pulang karena COVID ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendoakan dan memberi dukungan dan perhatian. Dari keluarga Bapak Hendrik Artiwinata Lim juga Tuhan sudah panggil pulang hari Jumat tanggal 2 Juli. Juga Bapak Leonati Kualo Tuhan sudah juga panggil pulang hari Sabtu. Kami atas nama Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Demikian warta kita. Satu hal, hari ini ada rapat majelis, rekan-rekan majelis untuk dapat menghadirinya. Ya.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan. Dan saat ini kita mau kembali mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan bisa memberikan dengan cara memasukkan uang di dalam amplop yang sudah tersedia, ataupun dengan scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, ataupun rekan-rekan yang berada di rumah yang sedang menonton lewat YouTube juga bisa men-scan barcode yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian Kubri yang terbaik. Biarlah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari kita bertepuk tangan, kita bersukacita di dalam Tuhan, kita bersyukur akan kasih Tuhan. Kasih yang telah Kau beri. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pa-pa-pa-da, pa-pa-da-pa-da, pa-pa-pa-da, pa-pa-da-pa-da, pa-pa-pa-da, pa-pa-da-pa-da, pa-pa-pa-da, pa-pa-pa-da, pa-pa-da-pa-da, pa-pa-pa-da. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami sampai hari ini. Dan Bapa, karena kasih-Mu lah kami pada saat ini mengucap syukur, kami memberikan persembahan kepada Engkau. Kami berdoa biarlah persembahan ini boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Biarlah kami tetap belajar untuk terus bersyukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri, bila segala puji, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oh
saat teduh. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan, teman-teman dapat menyelesaikannya. Dan setelah ini kita ada